Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya hari ini kita bisa hadir di sini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Teriring doa semoga kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaatnya di hari hisab kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa hadir bersama dalam kegiatan Diksuspala peningkatan kompetensi dan kapasitas kepala sekolah Muhammadiyah Region Kalimantan Barat dengan tema Transformasi Pendidikan Muhammadiyah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami dan menjadi kesehatan bagi kami, dan jadikan para peserta sebagai kader-kader kepala sekolah Muhammadiyah ke depan yang inovatif, visioner, ikhlas, bijak, berkemajuan, menggembirakan, serta amanah dalam mengemban tugas dan menyiarkan persyarikatan Muhammadiyah, dan tentunya menjadi maslahat bagi bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Dikspala pendidikan khusus kepala sekolah
Temanya transformasi pendidikan Muhammadiyah, peningkatan kompetensi dan kapasitas kepala sekolah Muhammadiyah. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 sampai hari Ahad tanggal 1 Desember 2024. 46 sekolah Muhammadiyah yang jumlah muridnya ini di bawah angka 100. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, gitu ya, bahwa masih ada sekolah-sekolah kita itu yang jumlah muridnya di bawah 100. Dengan jumlah murid 100 ini tentu akan menimbulkan banyak masalah, banyak problem, banyak kendala di dalam membesarkan dan mengembangkan sekolah Muhammadiyah. Karena itu Diksuspala ini hadir dalam rangka untuk memberikan semangat, motivasi yang kuat kepada Bapak. Utama daripada Diksuspala ini adalah meningkatkan jumlah siswa baru kita itu, agar nanti kalau sudah muridnya sehat, pasti income pendapatan sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah sehat. Kalau muridnya banyak, SPP-nya juga banyak, DPP-nya juga banyak, dan mendapatkan posisinya juga banyak, dan mendapatkan BTOP dari provinsi juga banyak. Kami ini juga pernah tugas dari Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Bapak Ibu kalau Sidoarjo di depannya ini walaupun usia Surabaya. Dan sebelum mas'al, setelah mas'al ini baru diteruskan oleh Pak Astad. Dan budaya di Kalimantan Barat. Gerakan-gerakan dalam tarian ini menggabungkan ciri khas dari masing-masing etnis. Nurul Rahman, Fitri Septianingsih, Fadila, Nadia, Widya Puspita Sari, dan Kalwela Daurel Salim. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan dari SMK Muhammadiyah 2 Pontianak. Selamat menyaksikan.
ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang dimuliakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Majelis Dikdesmen dan PNF BP Muhammadiyah, Bapak Dr. Hardi Santoso MPD. Selamat datang Pak. Udah berapa kali Pak ke Pontianak? Baru sekali. Ya, harus makan durian di suatu ketika di zaman Rasulullah ada seorang pengemis yang berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Lalu ia pun pergi. Karena jauhnya perjalanan, pengemis merasa kelelahan. Sakit sekali kakiku. Mana hari ini panas lagi. Tapi aku harus tetap semangat. Pengemis tetap melanjutkan perjalanannya. Sehingga sampailah ia di depan rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Nabi. Lalu beliau mempersilahkan pengemis itu masuk sambil berkata, ada keperluan apa kau menemuiku? Ya Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanlah dan beri aku sedekah ya Rasulullah. Mendengar cerita sang pengemis, tergetuklah hati sang Nabi. Lalu beliau mengambil makanan dan uang untuk diberikan kepada si pengemis. Ambillah makanan dan uang ini, jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih. Pengemis sangat senang. Tak lama kemudian ia berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, pengemis membayangkan betapa senang anak dan istrinya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Singkat cerita, pengemis sampai di rumahnya.
kita ke rumah Rasulullah lagi. Keesokan hari, Bang Amin dan istrinya kembali ke rumah Nabi dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ya Rasulullah, bantulah kami lagi. Marilah akan sedikit sedekah ya Rasulullah. Timpal istrinya, Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Baiklah, kalian tunggu sebentar. Lalu Nabi masuk ke dalam mengambil sebuah tamak untuk diberikan kepada si pengemis. Alangkah terkejutnya pengemis berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan tamak ini? Tamak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang menghasilkan uang bagi keluargamu." Pengemis dan istrinya tertunduk malu dan berkata, "Ampun ya Rasulullah, kami sadar dan menyesal bahwa mencari nafkah dengan pengemis adalah perbuatan yang tidak baik. Ampuni atas kesalahan kami ya Rasulullah, ampuni kami." Tak lama kemudian, dengan membawa sebuah kapak, pengemis dan istrinya pergi meninggalkan rumah Nabi. Nah, begitulah ceritanya. Pesannya dapat disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta. Selagi kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, marilah kita gunakan untuk bekerja dan beramal soleh. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, marilah kita bersalawat bersama-sama. Ikuti ya. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, maya dunia bil anwari. Ayo para hadirin sekalian, ikuti. Al-hijratul mihdatu hadina, qabalal islam narina. Al-hijratul mihdatu hadina, qabalal islam narina. Fasalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya agak beda lah dengan yang lain tadi yang awal-awal. Belum. Tadi saya sambil mikir-mikir ya untuk bikin pantun. Pontianak, kota Katulistiwa. Masyarakatnya ramah, penduduknya aman sentosa. Selamat mengikuti Diksus Pala. Insya Allah melesat PBDB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh ayahanda Dr. Samsul Hidayat
yang luar biasa, meskipun beliau bukan Gen Z ya. Kalau kita ikut mungkin sama lah, generasi kolonial kali ya. Tapi karya-karya beliau tadi itu menunjukkan beliau siap bertransformasi dalam keadaan zaman yang terus berubah dengan karya-karya digitalisasi beliau, termasuk tadi disinggung tentang risalah Islam berkemajuan. Ditanya apakah sudah selesai membaca. Pertanyaan berikutnya, setelah selesai yang baca itu kira-kira paham nggak dengan isinya, kan gitu ya. Karena risalah Islam berkemajuan itu dahsyat sekali, sangat-sangat filosofis, apa ya, point of view, sebuah landasan pemikiran dalam berislam dan bermuhammadiyah. Tetapi yang menarik di sana, Kiai Dahlan di tahun 1912-1911 itu sudah ada dua frasa yang diikutkan dan itu melekat dalam pergerakan kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata berkemajuan dan yang kedua adalah kata menggembirakan. Jadi insya Allah kita bermuhammadiyah jelas berkemajuan dan bergembira, Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Oke, walaupun kita di Suspala 4 hari insya Allah tetap semangat. Saya mengikuti mendampingi di Suspala di Jogja batch 1 dan batch 2. Pesertanya minta nambah, Ayanda. Minta nambah. Saya tidak tahu apakah nanti di sini akan minta nambah atau enggak ya. Kemudian Ayahanda, saya agak lupa, padahal sering ketemu ya, Dr. Amrozi. Saya sering bertemu dengan beliau ketika beliau ke Jogja, ke UAD itu saya menemui beliau karena hadir juga sebetulnya ada saudara saya, kakak saya di Kalbar ini, Pak Dr. Isanuddin, mungkin Bapak Ibu juga kenal. Itu ya, saya azim sama kakak, sekaligus saya menjemput rombongan Digdasmen PNF PWM Kalbar yang luar biasa sinerginya. Berikut mungkin dengan teman-teman Majelis Digdasmen PNF di lingkungan kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikutnya yang kami hormati Ibu Rita ya, Ibu Rita atau yang mewakili dari di Balai Dinas Pendidikan. dari Dinas Pendidikan Provinsi, termasuk Balai Besar, Balai Guru Penggerak. Terima kasih atas hadir dan kolaborasinya, sinerginya. Tadi menyimak laporan ketua atau koordinator instruktur yang luar biasa, semangatnya begitu ya, semangat kolaborasi dengan Muhammadiyah. Terima kasih. Insya Allah di Muhammadiyah ini kalau dikasih 1 jadi 10 ya, Ayanda ya. Dikasih 10 insya Allah bisa jadi 100 Ibu. Karena kita paham semua Muhammadiyah dalam konteks pendidikan hadir lebih dulu sebelum negara ini hadir. Tahun 1911 1 Desember Muhammadiyah mendirikan sekolah pertamanya Midiyah, Madrasah Midiyah Diniyah Islamiyah di Yogyakarta. Insya Allah ini menjadi komitmen dan menjadi ruh gerakan Muhammadiyah untuk sama-sama membangun sumber daya manusia yang kuat, yang unggul, termasuk cita Pak Presiden. Kalau kita menyimak ada 8, tetapi kita lihat hampir 60%-nya itu semua untuk menyiapkan pendidikan yang unggul, SDM yang bermutu dan seterusnya. Pak Rektor, Bu Rektor yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih atas supportnya, atas dukungannya. Insya Allah ini menjadikan satu resonansi psikis tersendiri untuk teman-teman para kepala sekolah di Kalimantan Barat. Kemudian yang kami hormati juga para tokoh agama, tokoh Muhammadiyah, tokoh pendidikan di Kalimantan Barat yang mohon maaf mungkin tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini momentum strategis Bapak Ibu semua. Tadi sudah ada laporan luar biasa, wabil khusus ini saya sampaikan juga teman-teman instruktur, Mas Fahri dan rombongan. Ini luar biasa, kita doakan beliau ini sehat semuanya, endurance-nya, daya tahannya. Ini kayaknya kemarin baru pulang dari ada yang dari Kaltim, dari mana lagi Bu? Jadi
Kaltara, Jatim 3 gitu ya. Dan besok setelah ini harus berangkat ke Sulawesi Selatan, dari kemudian ada NTT begitu ya. Ya, Manado. Sekali lagi kita apresiasi dan kita kasih aplaus untuk instruktur kita yang insya Allah nanti akan menginjeksi, akan memberikan nutrisi yang bergizi tinggi bagi Bapak Ibu semua selama 4 hari, dan ini menjadi satu hal positif yang saya kira harus kita sama-sama kita sambut dengan baik. Bapak Ibu kepala sekolah se-Kalimantan Barat, saya mau tanya, menjadi kepala sekolah itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Mencari atau menggapai PPDB naik 100% berat atau ringan? Luar biasa. Oke. Sebelum saya melanjutkan, saya menyampaikan Pak Ketua Didasmen dan Bapak-Bapak di PP Muhammadiyah nitip salam untuk kita semua. Pak Didi hari ini menerima beberapa aktivitas kerjasama dengan Astra. 2 malam yang lalu kami rapat juga dengan teman-teman Katalis Global Foundation Jerman. Kita sedang terus membangun kerjasama di PP. Harapannya nanti juga terimplementasi dengan baik dan bisa menjangkau lebih luas kepada teman-teman sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu, untuk meringankan pekerjaan kita semua, tentu kita bergandengan tangan, tentu kita bersinergi dan berkolaborasi. Diksus Pala ini menjadi satu momentum. Saya kira tidak berlebihan kalau saya mengibaratkan bahwa kendaraan yang Bapak Ibu miliki, sederhana saja, mobil yang mungkin Bapak Ibu miliki, kira-kira perlu perawatan enggak? Perlu ya. Perlu ganti oli enggak? Perlu ganti oli. Ini kira-kira juga bagian dari itu. Bapak Ibu di refresh, di recharging, dicas kembali, dimotivasi kembali untuk kemudian bisa lari lebih cepat, bisa berinovasi lebih hebat, sehingga cita-cita membangun sekolah unggul, sekolah madrasah Muhammadiyah unggul bisa mengalami transformasi, bisa mengalami percepatan. Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah selalu berpesan kepada kami di Digasmen, Pak Didi sering mengulang-ulang sampai nanti H-1 atau malam muktamar di tahun 2027 tetap akan ditagih mana sekolah-sekolah unggul Muhammadiyah yang dijanjikan. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi prioritas kita memang di Digasmen PP Muhammadiyah. Dan 23 sampai 25 yang lalu saya kira dari Kalbar juga hadir, ada 4 sekolah yang diundang ke Jakarta untuk rakor sekolah unggul Madrasah sekolah dan madrasah Muhammadiyah yang insya Allah melalui momentum Diksus Pala ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dunia berubah, situasi berubah, siswa yang kita hadapi juga berubah. Dinosaurus itu binatang yang kuat dan besar. Sekali lagi, dinosaurus binatang yang kuat dan besar. Kenapa dinosaurus bisa punah dan hanya tinggal namanya saja hari ini? Salah satu jawabannya adalah dinosaurus tidak dapat bertahan karena dinosaurus tidak dapat adaptif dengan perubahan zaman. Bapak Ibu siap bertransformasi? Siap. Bapak Ibu siap berubah? Siap. Supaya tidak menjadi seperti dinosaurus. Saya kebetulan dalam perjalanan sedang, karena agak panjang, tadi ditanya, saya memang perjalanan pesawat ini pertama kali saya ke Pontianak, saya supaya tidak terlalu tapi difestivalkan, berarti kita coba menunjukkan karya-karya terbaik kita. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan melengkapi saja, karena tadi sudah cukup banyak, Mas Fahri juga menyampaikan banyak hal, termasuk Ayahanda Dr. Samsul Jaya tadi juga menyampaikan banyak hal. Saya menguatkan pada poin
ketika kita tidak mau berubah, mindset kita tidak mau berubah, sering nanti ada materi growth mindset atau cara berpikir yang terus bertumbuh. Ada 4 era di mana setiap era itu konteks kesuksesan orang maupun organisasi itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Hari ini kita mengenal era 5.0, 5.0. Saya tidak akan bahas dari 1.0 karena itu adalah masa prasejarah atau masa berburu, tapi era 2.0 adalah era pertanian. Orang-orang yang sukses di era pertanian itu adalah orang-orang yang punya lahan banyak, perkebunan banyak, peternakan banyak. Dan setiap era selalu, ada 3 kelas. Pertama, kelas yang kurang beruntung, kalau nggak mau dikatakan orang miskin, kemudian golongan menengah, dan golongan orang-orang kaya. Pada era agraris ini, pertanian ini, di 2.0 itu, orang mau sukses itu waktunya lama dan panjang, dan hampir tidak mungkin orang-orang di level paling bawah dan menengah bisa menjadi level atas, karena mereka jadi pekerjanya. Kemudian ketika ditemukan mesin uang, beralih dunia ini yang kita sering kenal dengan era 3.0 atau revolusi industri. Di era itu, siapa orang-orang yang cepat sekali sukses? Mereka yang punya pendidikan baik, punya gelar baik, dia bisa mengakses pendidikan baik, lulusan terbaik di dunia, dapat pekerjaan baik, kemudian jadi orang sukses dan orang kaya. Untuk menjadi orang sama, semuanya kelasnya level kurang beruntung, miskin, golongan menengah, dan golongan atas. Ini orang-orang yang dari golongan bawah dan golongan menengah untuk sampai golongan atas itu bisa, tapi waktunya lebih panjang. Kemudian kita beranjak lagi pada era informasi 4.0. Era informasi ketika ditemukan internet dan seterusnya, kita mengenal di situ orang-orang yang sukses, orang-orang yang cepat sekali survive, itu adalah orang-orang yang paling cepat menguasai atau mendapatkan informasi terlebih dahulu. Kita mengenal Bill Gates misalnya, kita mengenal Elon Musk dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi di era itu, orang-orang yang level kelas bawah, kelas menengah, untuk melompat menjadi orang kaya itu jauh lebih cepat. Kita mengenal misalnya ada program The Master yang mengangkat para pesulap-pesulap jalanan itu kemudian menjadi pesulap yang sangat terkenal dengan gaji, dengan penghasilan yang besar. Kita mengenal dengan penyanyi-penyanyi melalui Indonesian Idol dan seterusnya. Abad teknologi informasi mengalami percepatan. Orang level kelas bawah, kelas menengah bisa melompat ke level penghasilan yang tinggi dengan cara yang lebih cepat. Ada yang menarik di era 5.0 dalam analisa ini.